Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang Google Spreadsheet. Jadi yang sebelumnya kita sudah pernah mengulas atau belajar tentang Excel. Hari ini kita coba dengan Google Spreadsheet. Secara umum datanya hampir sama dengan Google ya. Pengolahan fungsinya hampir sama. Cuman kali ini kita akan lebih detail membahas tentang pivot. Gimana sih pembuatan pivot tabel yang ada di Google Spreadsheet. Tentunya ada sedikit perbedaan, apa plus minusnya nih teman-teman bisa membandingkan sendiri dengan video sebelumnya yang sudah kita coba membuat pivot tabel dari Excel. Oke, langsung aja kita masuk ke Google Spreadsheet-nya. Nah, di sini teman-teman aku punya contoh spreadsheet seperti ini ya. Jadi ini contoh data kependudukan di wilayah Surabaya. Jadi ini bukan data sebenarnya, ini hanya contoh data. Jadi ini adalah data yang kita create, yang tak create sendiri. Totalnya ada berapa ini? Ada sekitar 1.000 baris ya, ada total 1.000 baris. 1.000 baris data yang kita edikan secara acak. Gunanya apa? Jadi ini bukan data asli yang berguna untuk kita jadikan contoh untuk eh, apa pembuatan data atau pengelolaan data dengan pivot tabel. Jadi ini hanya data contohnya. Data ini berisi nomor kakak, ya, NIK. Dan nanti kalau ada nomor kakak yang sama, berarti NIK itu atau warga itu atau orang itu merupakan dalam satu keluarga atau nomor kakak. Kemudian, jadi nomor kakak bisa berisi banyak data. Kemudian ini nama lengkapnya, jenis kelaminnya, ada tempat lahir, tanggal lahir, usia, kemudian status perkawinan, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, desa, kabupaten, dan lain-lain. Jadi untuk desa dan kabupaten merupakan desa yang ada di Surabaya. Untuk realnya ini bukan data real, ini merupakan data uji coba. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini yang belum ada adalah eh, ini ada usia ya, cuman di sini belum ada kategori usia. Di sini aku mau menambahkan ya, teman-teman bisa menambahkan aja di sini kategori usia. Jadi kayak yang eh ini tak gedein ya. Tak gedein teman-teman bisa kelihatan. Jadi kalau seumpama usia 1 sampai 5 tahun itu termasuk balita atau gimana lah nanti teman-teman bisa menambahkan sendiri. Jadi kategori-kategori atau status-status dengan yang masih angka atau akan kita buat kategorikal itu teman-teman bisa buat sendiri. Ini sebagai contoh ya, ini contoh. Jadi kalau kita pakai if aja, jika usianya ini kurang dari sama dengan 5 tahun, kita kategorikan balita gitu ya, balita. Kemudian kalau ini kurang dari berapa? Mungkin 10 tahun gitu ya. Kurang dari sama dengan 10 tahun, dia kategorinya anak, anak, anak. Kemudian lagi kalau seumpama, oh sorry, ke klik ya. Kalau seumpama ini if lagi ya tadi ya, ini kurang dari 20 gitu ya, kurang dari sama dengan 20 tahun, itu kategorinya remaja gitu ya, remaja. Dua lagi ya, kalau ini ya antara 21 ya, 21 sampai berapa? 50 gitu ya. Mungkin ini kategorinya dewasa. Nah, selain dewasa, ini lansia. Seperti itu. Jadi 50 ke atas kita kategorikan lansia. Oke, nah seperti ini nanti. Jadi ada dewasa, lansia, anak-anak, dan lain-lain. Nah, ini kita gunakan untuk pembuatan apa namanya? Pembuatan pivotnya nanti. Seperti itu. Oke, jadi ini data kependudukan ya. Nah, langsung aja. Jadi di sini kita langsung masuk ke pivot ya, teman-teman. Jadi di sini nanti ada
insert ya, insert atau sisipkan. Di sini ada tabel pivot atau pivot tabel. Oke. Jadi kita hari ini utak-atik yang di pertemuan ini kita utak-atik yang namanya tabel pivot yang ada di Google Spreadsheet ya. Jadi datanya ada di Google Spreadsheet, teman-teman, bukan di Excel. Pivot tabel kita klik. Nah, nanti di sini ada rentang datanya, ada data kependudukan. Nah, ini dapat dari mana? Ini. Ini merupakan tabel penduduk. Oke, tabel penduduk. Dari mana? Semua yang satu kotak ini. Ya, dari sini sampai di paling bawah lah ini satu kotak ini. Ini namanya tabel penduduk. Jadi teman-teman nggak perlu ngeblok. Sudah diblok otomatis sama tabelnya. Oke, nanti kalau pembuatan tabelnya gimana, teman-teman bisa mencari sendiri. Itu mudah kok. Nah, kita kembali ke tabel pivot. Kemudian di sini rentang datanya by penduduk ya, sesuai ini, penduduk, penduduk. Mau kita sisipkan di mana? Di sheet baru atau di sheet yang sudah ada. Kita coba di sheet baru. Jadi kita akan membuat sheet baru khusus untuk data pivot. Nah, secara otomatis dia akan menempatkan posisinya di sini. Kemudian ini tak kecilin ya, ini sedikit. Nanti di sebelah kanan di sini ada tentang data editornya, ya, ada data editornya. Kemudian di sini ada kolomnya yang akan bisa kita olah. Nah, seperti ini. Ini contohnya ini mau tak geser ke bawah ya. Ini mungkin aku nambahkan baris, insert di atasnya baris. Nah, ini ya. Jadi di sini mungkin aku masih kasih tulisan, mau tak kasih header gitu ya, data kependudukan. Contohnya seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal menyesuaikan aja pengolahannya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau teman-teman mau ngasih warna seperti yang sebelum-sebelumnya bisa disesuaikan aja. Oke, seperti ini contohnya. Oke, ini hanya judul aja ya. Kita tambahkan lagi biar tidak terlalu mepet ya. Nah, seperti ini. Oke, enggak kurang-kurang. Oke, gini aja. Nah, di sini tadi, ini ya, ini kalau ini adalah pivot yang kita tambahkan tadi, kalau kita edit, akan tampil seperti ini. Ini ada saran-sarannya. Kalau kita mau menambahkan, menampilkan jumlah nama lengkap untuk setiap agama, kalau kita klik dia akan tampil seperti ini. Buddha itu ada 168 orang, Hindu sekian dan lain-lain. Saran kedua di sini kalau ada nama lengkap. Nah ini, jadi kalau Buddha yang laki-laki berapa, Buddha yang perempuan berapa, totalnya sekian. Ini ada lagi, kalau yang Buddha belum menikah sekian dan lain-lain. Ya, teman-teman bisa menyesuaikan aja. Oke, kali ini aku nggak pakai ini, jadi ini tak hapus semua. Sorry, ini tak hapus, status perkawinan tak hapus, ini tak hapus. Nah, di sini aku hanya langsung ya, di sini ada baris, kolom sama nilai. Jadi kalau baris itu mengisikan data barisnya sini, kalau kolom akan mengisikan data kolomnya kayak tadi. Yang pertama, di sini aku langsung pakai nilai aja. Jadi dinilai, aku mau menghitung tentang nick ya, nicknya. Nick kan nggak boleh kembar. Nah, karena di sini nicknya itu dianggap sebagai angka, maka di sini dia secara data langsung dijumlahin, langsung sama. Kali ini di sini aku pakai count. Teman-teman bisa pakai count atau count unique. Apa bedanya? Seperti ini. Ini di sini aku langsung tak set ke count unique ya, teman-teman. Langsung tak set ke count unique untuk nicknya. Jadi di sini count unique ini tinggal kita ganti aja ya. Kalau semua kita kasih nama eh, jumlah warga gitu ya. Jumlah warga ada 1.000 warga. Contohnya seperti ini. Oke, ini teman-teman tinggal nyesuaiin aja ya. Ini contohnya mau tak buat rata tengah gitu. Oke, jumlah warganya sekian. Ini tak copy ya. Jadi kalau di sini setiap pivot, ini satu pivot ya, satu pivot. Kita copy kalau kita ingin membuat pivot lainnya. Nah, ini contohnya aku membuat pivot lagi di sini. Pivot lainnya di sini. Nah, ini nggak bisa diedit. Jadi biar bisa ini kita edit, maka pivot editornya harus kita close dulu. Kita close. Nah, baru kita klik yang jumlah warga yang kedua ini, kita edit. Jadi nanti kan nick ya. Ini tak hapus, tak close. Dia akan kembali ke format standarnya untuk pengisian. Kemudian nilainya tak isi dengan KK, nomor KK. Sama, karena nomor KK dianggap angka, maka secara default dia di sini sum, dijumlahkan. Nah, yang paling sering tak gunakan di sini adalah count,
ya kayak tadi. Jumlah nomor kakaknya ada 1000. Kalau kita pakai hitung count, ada 1000 data. Tapi kalau kita pakai count unik, maka ada 247. Bedanya apa? Kalau kita pilih count unik, kalau kita count dulu ya, count yang tadi, yang 1000, maka dia akan menghitung. Selama sheet-nya, selama kolomnya itu ada nilainya, dia dihitung satu. Tapi kalau count unik, kalau setiap kolom, dia akan mengecek. Kalau ada kolom dengan nilai yang sama, dia dihitung satu. Maka kalau kita pilih count unik, ada 247 data unik. Jadi dari 1000 data, banyak nih kembar-kembarnya. Jadi ada 247 data unik. Yang berbeda, benar-benar beda ada 247. Jadi dari 1000 warga kota Surabaya tadi contohnya, ada 247 data kakak. Jadi kartu keluarganya atau keluarganya, total kartu keluarganya ada 247 keluarga dari 1000 warga. Seperti itu ya. Ini tinggal kita ganti aja. Ini ya. Jumlah kakak ini ya. Dengan seperti ini jumlah kakaknya sekian. Oke. Ya, ini jumlah kakak dan lain-lain. Terus ada apa lagi ya yang bisa kita olah di sini? Oh, ini. Kita ke desa dulu ya, coba ya. Desa sama kecamatan. Desanya berapa, kecamatannya berapa. Oke. Nah, ini contoh yang sudah jadi ya. Ini kita sorry, kita hide aja ya biar nggak membingungkan. Nih. Oke, biar nggak salah klik. Kita akan coba di sini. Kakak, kemudian di sini ya. Ini kita copy. Kita taruh sini. Ini kita edit. Nah, ini tadi kan nomor kakak ya. Kalau teman-teman nambahkan di sini, dia nggak bisa. Dia kalau pengen diganti, ya tinggal kita hapus. Nilainya kita ganti ke desa. Sama kayak tadi, 1000. Kalau kita count unik, maka ada 12 desa. Jumlah desa. Ya, 12 desa. Kemudian kita copy lagi, kita taruh sini. Di sini kalau desanya tadi kita ganti kecamatan, nilainya kita ganti kecamatan, maka count-nya juga kita ganti ke count unik. Oh, sorry, ini kan akan berubah tadi ya. Jadi, nah ini teman-teman geser tadi ya. Karena apa? Karena tadi kita nggak close, langsung kita edit. Jadi yang ini yang harusnya kita edit tadi. Jadi kita close tadi ya, pivot editornya. Kemudian kita klik ya yang sini, edit. Nah, ini yang mau kita ganti, kecamatan. Nah, ini masih count A, kita ganti ke count unik. Ada 6 kecamatan, seperti itu. Oke, ini tinggal kita close lagi nanti untuk memudahkan dalam editing selanjutnya. Ini jumlah kecamatan, seperti ini ya, jumlah kecamatan. Oke, ini contoh kalau kita membuat yang jumlah-jumlah. Kemudian kalau kita membuat data detail gimana? Nah, ini teman-teman kalau sebelum ke data detail ya, kalau teman-teman pengen mengedit warna itu bisa ya. Contohnya ini mau tak kasih warna biru muda seperti ini contohnya. Nah, ini juga bisa. Jadi kalau semua ini mau kita samakan ya untuk lebih mudahnya, biar teman-teman nggak klik aja. Ini tak format angka dulu ya, format angka seperti ini. Nah, ini tinggal diklik yang mau kita buat kopinya, kemudian klik yang ini ya, terapkan format atau di formatting ini, tanda apa ini, kuas ya. Klik, nah kita taruh mana? Sini. Dia kan sama. Klik lagi ke sini. Klik lagi ke sini. Maka dia akan menyamakan bukan hanya warna, tapi juga format yang ada di sel tersebut. Oke, seperti itu ya. Jadi ini warga. Oke, selanjutnya kita coba pivot lagi. Ini kita copy, kita taruh bawahnya. Nah, ini kita edit ya, yang pivot baru kita edit. Tadi kan di sini berdasarkan nick warga. Oke, ini tak close ya. Kita kembali ke format awal. Teman-teman ada datanya seperti ini. Kemudian di baris, contohnya di baris, kita akan mengeluarkan jenis kelamin. Maka akan tampil jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan. Kalau di sini kita set langsung nilainya berdasarkan nick, maka ya secara default tadi ya nicknya ke jumlah ini kita set ke count unik aja. Nah, maka jumlahnya laki-laki ada 504, perempuan ada 496.
Seperti itu. Ya. Jadi ini kalau kita ganti namanya jadi jumlah, jumlahnya seperti ini. Ya, laki-laki 500, perempuan 496. Nah, ini juga kita bisa membuat lagi, contohnya dinilai ya. Nilainya kan kita tampilkan tadi ini, nick-nya ya. Kemudian ini kita tambahkan lagi, nick lagi. Nah, kan double nih di sampingnya. Nah, yang ini juga ke count unique, jumlahnya sama ya, 504, 504, 504, sama 496, 496. Di nick yang kedua ini, ya ini tadi kan count unique ya, nick kedua ini, tampilan view-nya kita ganti ke persentase. Ya, contoh kalau kita geser ke persen kolom, dia akan menampilkan seperti ini. Jadi akan menjumlahkan dari kolom ini berapa persen. Maka kalau kita persenkan, ya ini kita ganti namanya jadi persen gini ya. Maka laki-laki itu 504, 50,4%. Kalau yang perempuan 409, 496 gitu ya, 49,6%. Oke, lebih mudah ya teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan. Oke, selanjutnya selain eh, sorry. Nah, kita ke sini ya. Kalau teman-teman bingung apa aja kolom yang bisa dibenerin, tinggal teman-teman kembali ke sini. Kita tadi masih mencoba yang di kolom jenis kelamin. Teman-teman selanjutnya bisa nyoba yang tanggal lahir dan lain-lain. Nah, ini aku langsung ke kategori usia. Kita coba ya ke kategori usia. Sama dengan yang tadi, ini kita copy, kita taruh bawah sini, jenis kelamin ya. Aku kalau pengen ngerubah hanya taruh hanya jenis kelamin. Jadi jenis kelamin ini yang di baris tak close, dari baris ini tak ganti ke kategori usia. Maka secara default langsung anak-anak 53 orang, 53 jiwa gitu ya. Balita 40 64, sorry. Dewasa 313, lansia sekian, remaja sekian. Seperti itu. Total persennya seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Lebih mudah kan? Nah, selanjutnya kalau kita pengen mengkombinasi jumlahnya ya, hanya jumlah aja, dari laki-laki perempuan, anak-anak ini berapa? Contoh, ini kita copy, kita taruh sini ya, kita taruh sini, maka akan menampilkan data yang sama. Oke, di data kolom kita tambahkan jenis kelamin. Sorry, ini kita close dulu, nanti biar nggak salah ngedit ya. Ini kita edit, data kolom, kolom ini ya, tambahkan jenis kelamin. Nah, akan tampil seperti ini. Kalau teman-teman bingung, karena ini ada persen ya, ada persennya berapa. Kalau semua nggak perlu nampilin persen lah. Jadi yang nick persen ini tinggal di close. Yang penting jumlah. Nah, ini jumlahnya. Jadi yang kategori anak-anak itu laki-laki 25 orang, perempuan 28 orang. Lebih mudah kan? Kategori balita totalnya 64. Totalnya 64 sama, tapi kalau yang kita breakdown laki-lakinya sekian, perempuannya sekian. Dewasa sekian, sekian, dan seterusnya. Oke? Oke, kita kasih contoh satu lagi. Kita akan mempivotkan apa? Ini agama ya, kita pivotkan agama. Kita pivotkan agama. Ini kita close ya, kita close. Ini copy ya. Kalau copy pivot nggak perlu diblok. Kalau di Google Spreadsheet ya nggak perlu diblok. Cukup ambil satu kolom atasnya aja, copy. Kita taruh bawah sini ya. Nah, dia langsung masuk ke paste semuanya. Tinggal kita edit. Yang kategori usia kita close. Kita ganti agama. Seperti ini. Nah, ini total agamanya. Oke, kayak tadi. Terus kemudian kalau yang ini ya, laki-laki perempuan tadi, ini kita copy, kita taruh sini. Ini juga kita edit. Kategori usianya, kita ganti agama. Agama. Nah, kayak tadi. Agama totalnya Buddha, laki-lakinya sekian. Totalnya sekian. Yang Hindu sekian totalnya. Dan lain-lain. Seperti itu. Terus kemudian kalau kita pengen ini, kombinasi antara anak-anak dan agama, sama. Ini tinggal kita close ya tadi ya, ya editornya. Ini tak taruh di sampingnya sebelah sini ya. Ini kita copy aja.
Teman-teman tinggal menyesuaikan aja mau kolomnya yang agama atau barisnya yang agama. Ini tak edit. Sebagai contoh di sini aku yang barisnya agama, kolomnya jenis kelamin ini terus ganti dengan kategori usia. Nah, ini detailnya. Teman-teman bisa buat seperti ini. Jadi yang agama Buddha itu anak-anak sekian, balita sekian, dewasa dan lain-lain. Jadi untuk urutan ya, kenapa kok Buddha dulu? Ini semuanya urut by abjad ABC. Anak-anak dulu, kemudian remaja, terakhir L, bukan lansia karena kita ABC. Kalau teman-teman pengen, aku pengen yang balita paling awal ya, nanti pada saat pembuatan kategori tadi bukan B tapi satu dulu. Satu titik balita, dua titik anak-anak. Jadi nanti urutnya akan satu, dua, tiga. Seperti itu. Jadi ini merupakan contoh dari data di pembuatan pivot di Google Spreadsheet. Oke, gimana teman-teman? Ya, dari sini hanya berupa data, jadi hanya berupa tabel. Kalau kita buat grafik, di sini agak susah. Susahnya apa? Susahnya adalah dia tidak akan bisa otomatis berubah pada saat kita buat filter. Nah, ini kita contohkan buat filter ya. Ini kita buat filter itu di data, ya, di menu data. Di sini ada tambahkan pemotong, slicer ya kalau di bahasa Inggris kan ya. Tambahkan pemotong atau slicer, ini aku pakai bahasa Indonesia. Nah, akan tampil seperti ini nanti. Ini slicernya. Slicernya ini berdasarkan apa? Slicernya ini bukan by pivot ya, tapi mungkin rentang datanya kita ganti ke apa tadi, penduduk ya, penduduk. Ya kan itu penduduk ya namanya ya. Nah, ini penduduk. Lah ini kita blok aja dari sini sampai sini. Nah, gini nggak apa-apa. Kita kembali ke sini. Nah, ini slicernya. Kita ke editing slicer ya. Sudah pilih kolom. Kita mau buat filter berdasarkan apa? Contoh, kita mau buat filter berdasarkan kategori usia. Oke. Nah, ini kalau tak taruh sini ya. Ini klik, nah baru digeser. Sorry ya, teman-teman bisa disesuaikan nanti. Contoh, ini kan hanya filter-filteran aja ya, tak taruh di sini. Nah, ini tak close. Nah, kalau ini kan akan menampilkan semua data ini. Contoh, ini tak kosongkan. Aku hanya menampilkan yang remaja aja. Kita oke. Maka akan ngefilter data yang ada mengandung remaja. Tadi kategori usia remaja sekian. Kemudian yang jenis kelamin remaja sekian. Total warganya 124 dari 106 kakak. Seperti itu. Nah, ini nggak ada kategori remaja. Lah, ini remaja dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa menambahkan banyak slicer. Ini contoh satu slicer ya, satu filter dari kategori usia. Ini bisa double, remaja dan dewasa contohnya. Maka datanya akan menyesuaikan dari filteran kita. Seperti itu. Oke, gimana? Cukup bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi untuk detail datanya, contoh datanya sudah tak siapkan ya, teman-teman bisa akses di bawah seperti biasa. Kemudian teman-teman silakan dilanjutkan untuk menambahkan banyak kolom tadi ya yang belum ya. Mungkin teman-teman bisa kombinasi antara tadi apa? Ini ya, kategori usia sudah, perkawinan belum, agama sudah, ini pendidikan terakhir juga belum, pekerjaan dan lain-lain juga belum. Jadi silakan teman-teman melanjutkan dengan menambahkan beberapa kolom tadi, beberapa kriteria, sehingga bisa mendapatkan data yang lebih detail sesuai kebutuhan. Jadi sebagai contoh kita hanya menambahkan apa aja tadi ya, laki-laki perempuan, jenis kelamin, usia, kategori usia, dan agama. Nah, dari tiga kombinasi ini didapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Jadi selain ini juga kita bisa menambahkan model-model yang lain. Jadi silakan teman-teman lanjutkan untuk eksplorasi lebih jauh. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video panduan dan video informasi serta beberapa pengolahan data
lainnya. Sekian dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.